Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisna Baharu dengan NIM F2019-01086. Saya dari kelas C2 Prodi Farmasi Universitas Mandalwaluya Kendari. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi anti kanker. Adapun isi dari materi saya adalah yang pertama definisi kanker, jenis-jenis kanker, mekanisme kerja dari obat-obat anti kanker, mekanisme terjadinya kanker, macam-macam obat anti kanker, dan yang terakhir yaitu gambar sel kanker. Langsung saja pada poin pertama yaitu definisi kanker. Kanker adalah salah satu jenis penyakit tidak menular yang masih menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan pada sel tubuh yang tidak terkendali yang dapat merusak sel dan jaringan di sekitarnya. Bahkan sering berakhir dengan kematian. Penyakit ini dapat terjadi pada semua usia. Insiden terjadinya kanker meningkat secara proporsional dengan bertambahnya usia. Dalam kondisi fisiologis, sel hanya akan membela diri untuk mengganti sel-sel yang rusak dan mati. Sebaliknya, sel kanker tumbuh dan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, serta terus membela diri yang selanjutnya menyusup ke dalam jaringan di sekitarnya, dan terus menyebar melalui jaringan ikat dan darah yang dapat menyerang saraf, tulang, dan organ sehingga terjadi penumpukan sel baru yang akhirnya berubah menjadi ganas. Yang kedua yaitu jenis-jenis kanker. Jenis-jenis kanker yang pertama ada karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya, kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu, seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker paling umum, ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. Yang kedua yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia, dan trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Yang ketiga yaitu limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang keempat yaitu mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun, pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Yang kelima yaitu sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma atau pada tulang dan kondrosarkoma atau pada tulang rawan. Kemudian poin ketiga yaitu mekanisme kerja dari obat-obat anti kanker. Yang pertama yaitu senyawa pengalkil. Mekanisme kerjanya membentuk ion imonium yang bereaksi dengan bagian asam nukleat, juga dapat membentuk ion karbonium. Yang kedua yaitu antimetabolit. Strukturnya hampir sama dengan metabolit esensial. Mekanisme kerjanya menghambat jalannya metabolisme yang esensial atau pertumbuhan sel kanker melalui penghambatan sintesis folat, purin, pirimidin, nukleosida, pirimidin. Ini semua terjadi pada sintesis DNA. Pemakaian jenis obat ini harus hati-hati, sebab antimetabolit tidak ada yang hanya membunuh sel kanker tetapi juga membunuh sel normal. Yang ketiga yaitu golongan hormon. Penelitian toksisitas akut dan kronik
telah menunjukkan bahwa sebagian besar hormon yang diamati terkait dengan efek hormonal dari obat anti kanker golongan hormon, salah satunya toremifen. Toremifen berguna dalam mengobati kanker payudara. Seiring dengan kemajuan di bidang kedokteran, terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan toremifen dalam jangka waktu lama dapat berpotensi menyebabkan kanker endometrium sekunder pada wanita. Oleh karena itu, International Agency for Research on Cancer mengklarifikasikan toremifen ke dalam kelas 3 penyebab karsinogen. Yang keempat yaitu golongan target molekuler. Obat golongan ini bekerja melawan sel kanker dengan menarget pada gen atau protein tertentu. Femufen dan darafenib adalah obat yang menargetkan protein RAF. Orang yang menggunakan obat ini memiliki resiko lebih tinggi terhadap karsinoma sel squamosa pada kulit. Kelima yaitu golongan obat lain. Golongan ini digunakan dalam pengobatan kanker. Makna kerja obat ini belum bisa dijelaskan secara rinci. Akan tetapi golongan ini sudah digunakan dan terbukti dapat mengobati kanker selama beberapa dekade ini. Polimer sodium merupakan satu bagian dari golongan lain-lain ini. Porfimer sodium biasanya digunakan untuk terapi biliary tract carcinoma atau BTC. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa obat ini aman untuk digunakan. Namun, untuk efek karsinogen masih belum ada data penelitian terkait karsinogenisitas pada porfimer sodium. Kemudian poin keempat yaitu mekanisme terjadinya kanker. Mekanisme terjadinya kanker ada 3 tahap perubahan. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap ini, sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA pecah. Di tahap ini, perubahan bersifat reversibel. Yang kedua yaitu tahap promotor. Pada tahap ini, karsinogen akan mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker dan bersifat reversibel. Tahap terakhir yaitu tahap perubahan menetap atau progresif. Tahap ini terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker menghasilkan faktor angiogenesis yaitu faktor pertumbuhan vaskuler untuk nutrisi sel kanker. Poin kelima yaitu macam-macam obat anti kanker. Yang pertama yaitu golongan senyawa pengalkil, contoh obatnya yaitu melvalan, mecloretamin, siklofosfamid, klorosil, dan mustar urasil. Yang kedua itu golongan antimetabolit, contoh antimetabolit yaitu yang pertama enam-mercaptopurin atau sebagai antimetabolit purin, 6-tioguanin sebagai antimetabolit guanin, citarabin sebagai metabolit timin atau midin nukleosa, 5-fluorouracil sebagai sebagai antimetabolit guanin, citarabin sebagai metabolit timin atau midin nukleosa, 5-fluorouracil sebagai metabolit hasil, dan yang terakhir yaitu darbazin sebagai antimetabolit 5-amino imidazol 4-karboksamid. Kemudian yang ketiga yaitu obat golongan hormon. Obat golongan hormon itu antara lain ada tamoxifen, raloxifen, azoxyfen, fulvestrant, megestrol, anastrozol, goserelin, dan lain-lain. Yang keempat yaitu obat golongan target molekuler, diantaranya ada bexaroton, tretinoin, aletretinoin, pazopanib, sorafenib, imatinib, dan lain-lain. Yang terakhir ada obat golongan lain yaitu asparaginase, hidroksiurea, dan porfimer sodium. Kemudian yang terakhir yaitu gambar mekanisme obat anti kanker sel payudara. Nah, di sini bisa dilihat gambar yang terdapat pada slide. Ini adalah gambar mekanisme obat anti kanker sel payudara. Adapun beberapa kemoterapi yang digunakan untuk kanker payudara, yang pertama yaitu tamoxifen.
yang mekanisme kerjanya dengan berikatan pada reseptor modulator estrogen secara selektif. Yang kedua yaitu letrozol, anastrozol, dan exemestane dengan mekanisme kerjanya sebagai aromatase inhibitors atau menghambat kerja enzim aromatase untuk sintesis estradiol yang merupakan karsinogen. Dan yang terakhir yaitu doxorubicin atau golongan antarisiklin dan trastuzumab dengan mekanisme kerja meliliskan sel-sel pembawa protein HER2. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.